Salahuddin Al-Ayyubi alias Ayub lahir di Gresik Agustus 1995. Dia tinggal di Perum Banjarsari Asri, Gresik. Ayahnya Kusnainin, ibunya sudah meninggal. Selulus STM Darussalam, Ayub bekerja di pabrik. Sekitar tahun 2017, sang ayah Kus mendirikan sebuah kafe yang dinamakan Kafe Penjara di atas lahan yang cukup luas. Sengaja dinamai Kafe Penjara karena lokasinya tak jauh dari rutan Gresik di Jalan Raya Banjarsari. Kafe menyediakan aneka makanan dan minuman. Ayub yang saat itu sudah berhenti bekerja di pabrik diajak sang ayah Kus untuk ikut mengelola kafe. Selain Ayub, ada 2 karyawan lainnya. Sehari-hari tugas Ayub membuat kopi. Di kafe itu juga ada stand makanan lain yang menjual sosis. Stand makanan itu milik Hadril Khoirenisa yang memang getol mencari penghasilan tambahan meskipun sudah bekerja di sebuah PT. Ayub biasa memanggilnya Mbak Nisa. Mereka sudah saling kenal sejak kecil karena ayah mereka berteman. Nisa pernah main ke rumah Ayub, demikian juga Ayub pernah bertandang ke rumah Nisa. Menjalankan usaha kafe ternyata tidak gampang. Setelah 2 tahun, akibat omset yang menurun terus, Kus akhirnya memutuskan menutup kafe di bulan Ramadan, Mei 2019. Kus memberikan kunci kafe kepada sang anak Ayub dan menugaskannya membersihkan dan mengawasi lahan kafe secara rutin karena masih banyak barang-barang yang disimpan di sana. Selama kafe tidak beroperasi, pintu gerbangnya selalu ditutup. Di sana Ayub juga memelihara kucing Anggora. Berbeda dengan Ayub yang menganggur sejak kafe ditutup, Mbak Nisa tetap bekerja di sebuah PT. Setiap hari dia berangkat pukul 7 pagi dengan bersepeda motor dan pulang pukul 4 sore. Begitu juga pada Selasa, 10 September 2019, Nisa bekerja seperti biasa. Tapi kali ini, usai jam kerja, Nisa tidak langsung pulang ke rumah, melainkan menuju kafe penjara dengan bersepeda motor. Menjelang maghrib, Nisa tiba di kafe. Di sana Ayub sudah menunggu. Pemuda itu memanggil Nisa masuk, tapi Nisa menolak karena kafe gelap. "Masuk aja Mbak, nggak apa-apa kok, bantuin saya menangkap kucing," kata Ayub. Nisa yang suka kucing melangkah masuk. Ayub berhasil menangkap kucing Anggora miliknya dan minta bantuan Nisa memegangnya. Saat Nisa sibuk menggendong kucing, tiba-tiba Ayub memeluk wanita itu dari belakang. "Saya butuh uang dan HP kamu Mbak, karena saya banyak utang." Tentu saja Nisa terkejut. Mereka hanya berdua di dalam kafe yang gelap. Jangan begini caranya," Nisa meronta. Tapi Ayub tidak melepaskan. Nisa yang kalap berteriak, "Tolong, tolong." Ayub langsung membekap mulut dan hidung Nisa, tapi wanita itu terus memberontak dan berteriak hingga akhirnya Ayub mencekiknya. Nisa terkulai. Ayub segera mengambil HP dari dalam saku celana Nisa. Tapi begitu melihat Nisa masih bergerak, dia cekik wanita itu sekuat tenaga hingga Nisa benar-benar diam. Aksinya belum selesai. Dia pandangi Nisa yang sudah tidak bergerak. Birahinya muncul. Dia lepas pakaian Nisa kecuali jilbab di kepala. Kemudian dia gerayangi dan cabuli Nisa. Setelah itu dia merancap hingga mencapai klimaks di dekat Nisa. Usai menuntaskan aksi bejatnya, dia jarah seluruh perhiasan emas milik Nisa dan menyimpannya dalam dompet miliknya. Sekarang apa yang harus dilakukannya? Ayub berniat mengubur jasad Nisa dengan menggali lahan di areal kafe dengan cangkul. Tapi setelah berpikir-pikir, dia membatalkan niat itu. Dia tutupi jasad Nisa dengan karung sebelum menaburinya dengan bubuk kopi agar tidak bau. Setelah itu Ayub mandi di kafe, lantas memasukkan sepeda motor Nisa yang terparkir di depan gerbang kafe dan menyimpannya di gudang. Kemudian dia pulang dengan mengendarai sepeda motornya sendiri, bahkan sempat mampir untuk ngopi di warkop. Budi Santoso, security di sebuah PT. Dia adalah teman Ayub. Mereka sering minum kopi di warung tak jauh dari kafe penjara. Saat itu, Budi sedang nongkrong sembari merokok di seberang kafe penjara, menunggu teman. Menjelang maghrib, dia lihat seorang wanita bersepeda motor masuk ke dalam kafe. Setahu Budi, sejak 5 bulan terakhir, kafe sudah tidak beroperasi. Lalu mengapa wanita itu datang ke kafe? Mungkinkah untuk bertemu Ayub?
Beberapa saat kemudian, setelah menghabiskan 2 batang rokok, Budi melihat Ayub keluar dengan mengendarai sepeda motor. Ayub menyapanya lalu pergi. Budi heran, mana wanita yang tadi masuk ke kafe? Mengapa tidak keluar juga? 15 menit kemudian HP Budi berdering. Ayub menelponnya. "Mas Budi, saya takut mas, tolong saya," kata Ayub. Budi heran. "Tolong apa?" "Antarkan saya ke Polsek," jawab Ayub. "Memangnya ada apa?" tanya Budi ikut khawatir. "Sudah mas, pokoknya tunggu saya di Polsek," kata Ayub lagi. Aneh, pikir Budi. Dia jadi curiga. Jangan-jangan Budi pun bergegas menuju kafe. Gerbang tertutup tapi tidak terkunci. Betapa terkejut Budi di areal kafe menemukan sosok wanita tidak bergerak dengan tubuh ditutupi karung. Tanpa pikir panjang, Budi bergegas mendatangi kantor polisi terdekat dan melaporkan penemuan mengerikan itu. Polisi bergegas datang. Areal kafe sepi dan gelap. Sambil menyalakan senter, polisi masuk dan menemukan sosok wanita dalam kondisi telanjang. Wanita itu sudah meninggal, ada bekas cekikan di lehernya. Di dalam gudang, polisi juga menemukan sebuah sepeda motor yang diduga milik wanita itu. Jasad sang wanita dibawa ke RSUD Ibnu Sina Gresik untuk diotopsi. Malam itu begitu mencekam. Berita mengerikan telah menyebar. Warga berdatangan membentuk kerumunan di sekitar kafe. Sementara itu Yatimah, ibu Nisa yang tinggal di Dusun Ngering Banjarsari, gelisah menunggu-nunggu anaknya yang tidak kunjung pulang. Sudah berkali-kali dia hubungi HP Nisa, tapi tidak ada jawaban. Yatimah tidak bisa tidur, perasaannya tidak enak. Dan ketika menjelang tengah malam Pak Lurah mendatanginya dan mengajaknya ke RSUD Ibnu Sina, Yatimah kaget. "Nisa kecelakaan lalu lintas," kata Pak Lurah yang mendapatkan informasi itu dari pihak kepolisian. Setiba di rumah sakit, Yatimah melihat anak gadisnya sudah terbujur kaku di ruang jenazah, padahal baru tadi pagi pamit untuk pergi kerja. Dan yang bikin hati Yatimah hancur lebur, ternyata sang anak tewas dibunuh seseorang di dalam kafe penjara. Polisi yang telah mendapatkan informasi lengkap dari si pelapor Budi tentang Ayub, si pemegang kunci kafe, segera mendatangi rumah Ayub. Ketika ditanyai, pemuda itu membantah tidak tahu tentang tewasnya seorang wanita di dalam areal kafe penjara. Tapi ketika polisi melakukan penggeledahan dan di dalam jok sepeda motor Ayub ditemukan dompet yang berisi barang-barang mencurigakan seperti kosmetik serta SIM, STNK, dan KTP atas nama Nisa, Ayub tidak berkutik dan terpaksa buka mulut. Namun dia memberikan keterangan berbelit-belit. Motif yang disampaikannya juga berubah-ubah yang kemudian ikut bikin pusing kuasa hukumnya. Awalnya dia bilang motifnya sakit hati dan cemburu pada Nisa yang sudah punya pacar dan akan bertunangan. Lalu dia bilang marah karena Nisa menolak meminjaminya uang untuk membayar utang. Terakhir dia bilang sengaja memancing Nisa yang suka kucing untuk datang ke kafe dengan alasan membantunya menangkap kucing anggoranya yang kabur dari kandang. Namun tujuan sebenarnya untuk merampas perhiasan Nisa guna membayar utangnya yang menumpuk. Ayub mengatakan dia tidak merencanakan pembunuhan. "Saya hanya mengincar barang-barang miliknya. Tidak ada niatan untuk membunuh. Karena Nisa berteriak, spontan saya cekik." Untuk menghilangkan jejak, Ayub berniat mengubur korban di areal kafe dengan cangkul yang terdapat di sana. Tapi rencana gagal sebab selain takut, lantai kafe juga sudah di-paving. Ayub bilang dia berencana menjual barang-barang berharga milik Nisa, termasuk sepeda motor milik wanita itu. Ada informasi yang menyebutkan sudah sejak lama Ayub memendam rasa suka pada Nisa yang telah punya kekasih itu meski tidak berani mengungkapkannya. Keluarga mereka cukup dekat. Waktu kakak Ayub menikah, keluarga Nisa juga turut hadir. Yatimah ibu Nisa mengatakan tidak habis pikir mengapa Ayub tega merampok, membunuh, dan mencabuli Nisa. "Ayub saya anggap keluarga sendiri. Orang tuanya juga baik dan pernah usaha bersama dengan almarhum ayah Nisa." Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik menyatakan Ayub terbukti bersalah melanggar pasal 365 KUHP, yakni melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan kematian. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 15 tahun pada Ayub sesuai dengan tuntutan JPU. Ayub menerima vonis dan tidak mengajukan banding. Tapi ada yang tidak puas dengan vonis Ayub. Keluarga korban yang hadir di persidangan protes dengan membawa spanduk bertuliskan,
Kami dari pihak keluarga korban pembunuhan menolak pelaku dihukum 15 tahun dan kami menginginkan lebih untuk hukumannya. Kemana lagi kami harus mengadu kalau tidak kepada Bapak Hakim? Keluarga menganggap hukuman terlalu ringan. Mereka ingin nyawa dibayar nyawa, apalagi selain membunuh Nisa, Ayub juga melakukan pencabulan pada korban. Meskipun keluarga Ayub telah mendatangi keluarga Nisa untuk minta maaf, tapi pihak keluarga Nisa tidak memberi maaf. Kusnainin, ayah Ayub, terkejut ketika mengetahui anaknya melakukan pembunuhan. Padahal selama ini dia tahu Ayub pemuda yang supel, banyak teman, tidak mudah emosi, tidak pernah berkelahi. Ketika Kus bertemu Ayub di kantor polisi, Ayub sempat memeluk dirinya dan minta maaf. Kus berkata, "Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu." Sebagai guru SD, Kus mengatakan selama ini dia mendidik Ayub sesuai dengan sikap seorang guru. Di persidangan, Ayub mengaku dirinya terlilit utang. Ada informasi yang menyebutkan dirinya berutang pada rentenir dan dikejar-kejar debt collector sehingga panik. Menurut Ayub, utangnya banyak. Dia tidak mampu membayar karena tidak punya pemasukan, apalagi sejak 5 bulan terakhir kafe penjara tutup. Sebab itu dia memutuskan merampas barang-barang berharga milik Nisa untuk dijual guna menutupi utangnya. Lalu apakah dia menyukai Nisa atau punya hubungan asmara dengan Nisa? Di persidangan Ayub mengaku tidak, dia menganggap Nisa teman saja. Lalu mengapa sempat-sempatnya mencabuli Nisa dan melakukan masturbasi? Ayub bilang, naluri saja. Benar atau tidak pengakuan Ayub yang kerap berubah-ubah perihal perasaannya terhadap Nisa? Hanya dialah yang tahu kebenarannya. Nah, sekarang mari kita bicara soal utang. Banyak sekali utang si Ayub ini, padahal dia mengaku tidak punya pekerjaan. Fakta menunjukkan banyak sekali aksi kejahatan terjadi karena pelaku terbelit utang. Utang bisa membawa kebaikan, juga bisa mendatangkan petaka. Sebab itu ada yang disebut sebagai utang baik dan utang buruk. Utang baik adalah utang yang digunakan untuk investasi atau hal-hal yang dapat meningkatkan nilai aset atau pendapatan di masa depan. Misalnya pinjaman untuk melanjutkan pendidikan, pinjaman untuk membeli rumah, pinjaman untuk modal usaha atau investasi jangka panjang. Ciri utang baik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan memberikan manfaat finansial jangka panjang. Sedangkan utang buruk adalah utang yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau barang-barang yang cepat habis, barang-barang yang tidak memberikan nilai tambah. Contohnya antara lain utang kartu kredit, pinjaman untuk membeli barang-barang mewah atau barang tidak penting, dan pinjaman untuk liburan dan hiburan. Utang seperti ini biasanya dapat memperburuk kondisi keuangan dan menciptakan utang yang sulit dibayar. Jadi setiap akan berutang, kita harus mengajukan terlebih dulu 3 pertanyaan berikut. Pertama, tujuan utang. Apakah utang digunakan untuk investasi atau kebutuhan konsumtif? Kedua, kemampuan membayar. Apakah kita mampu melunasi utang dengan nyaman? Ketiga, manfaat jangka panjang. Apakah utang bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi keuangan kita? Ayub mengaku di persidangan dia berutang kredit HP sebesar 9 juta. Padahal dirinya tidak punya pekerjaan dan penghasilan cukup. Akibatnya Ayub terjerat hutang kredit HP. Dia menjadi gelisah, panik dikejar-kejar debt collector. Ujung-ujungnya mudah ditebak, dirinya gelap mata hingga nekat merampas harta orang yang berujung dengan pembunuhan. Endingnya tragis, si pengelola kafe penjara kini mendekam di penjara. Dan kebetulan pula lokasi penjara Gresik tidak jauh dari lokasi kafe penjara. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.